Pak, ini kan perkara saya persoalan rumah tangga dan saya melihat istri saya bersama pria lain di jam tidak wajar di dalam rumah. Cuma pada saat itu kebijakan secara subjektif, ya udahlah. Nah, akhirnya kalau ingat aku jam 5-an itu baru dapat keterangan kalau aku akan ditahan. Keluarga semua, teman-teman aku pamitan untuk nggak bisa live karena aku ditahan. Raffi Ahmad itu orang yang aku hubungin juga. John, gue kayaknya nggak bisa syuting live. Emang kenapa? Ya mohon doa ya, gue ditahan. Ah serius lu ngeprank gue nggak sih? Enggak, ini serius, ini gue mau ditahan. Yuk serius John, kemana? Ini mau dibawa ke Rutan Salemba. Pokoknya udah aku mulai komunikasi deh tuh sama Raffi. Karena dia udah nungguin live nih di studio. Yang paling kita kangenin adalah anak-anak sih. Jadi kayak aku tuh kayak nggak betah untuk, aduh nih pagi aku nggak bisa telepon, aku nggak bisa ngapain, aku udah bangun habis subuh, anak-anak aku siapa yang bangunin ya, mudah-mudahan ada yang bangun kayak Baby, Bella, terus mereka siapa yang pakein baju seragamnya, siapa yang ngurusin ini semua gitu. Itu sih terasa banget sih ya, maksud aku kayak anak-anak aku di mana, akunya di mana, itu kerasa banget sih gitu. Setelah kamu udah dari nggak pacaran katanya kan, terus akhirnya menikah, terus akhirnya sampai saling menuntut, terus kamu masuk penjara, satu kata kan buat Angel. Angel menurut kamu dalam satu kata. Ikhlas. Ya menurut aku dia harus ikhlas. Ikhlas untuk mengakhiri semua perseteruan ini. Ikhlas untuk mengakui kesalahannya. Ikhlas untuk tahu duduk di dalam sebuah aturan syariah Islam yang salah gitu. Jadi harus bisa mengikhlaskan hati untuk tidak berego, berperang melawan kemauan dan keinginan, tapi lebih kepada ikhlas bahwa berintrospeksi dari sebuah kesalahan yang sama-sama kita lakukan. Oke, seandainya di sini di depan ini Angel, apa yang pengen kamu katakan? Ya untuk Angel Elga, aku terima kasih dari perjalanan hampir 1 tahun kita berumah tangga. Pastilah ada pengabdian dan kebaikan yang kau telah berikan dan lakukan untuk aku, untuk anak-anak. Sekarang semua kondisinya melalui takdir, ya kita sudah ditakdirkan seperti ini. Saran aku, kecantikan yang kau miliki alangkah lebih lengkap dengan kecantikan tingkah laku dan akhlakul karimah yang baik. Menghijabkan wajah, kepala untuk terlihat cantik di wajahmu memang penting. Tapi menghijabkan tingkah laku dan akhlak kita itu juga jauh lebih penting daripada penampilan. Innama bu'istu lil utammima makarima akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diturunkan ke bumi dan ke dunia untuk menyempurnakan akhlakul karimah semua umatnya. Karena terlepas siapapun suami kamu nanti, terlepas siapapun jodoh kamu nanti, yakinlah Allah tidak akan pernah membenarkan seorang wanita terlibat dalam terikat hubungan istri tapi membawa pria lain, apalagi ke dalam kamarnya. Rasulullah juga di dalam hadis dan mazhab-mazhab aturan dalam Islam juga pasti menegaskan bahwa itu adalah bukan hal yang baik. Terlepas sekarang aku udah di penjara seperti ini, semoga bisa menjadi suatu hal kepuasan atau hal keinginan yang kamu inginkan. Aku sudah ikhlas. Pelajaran apa nih dari yang udah kamu alamin bersama Angel? Ya bahwa di saat istri melakukan sebuah kesalahan, maka bukan hanya istri yang mendapatkan sebuah catatan dosa dari apa yang telah dia kerjakan. Selama dia masih memiliki kepala keluarga atau kepala rumah tangga, rekening dosanya akan mengalir juga ke rekening dosanya suami. Jadi apa yang aku lakukan kemarin, mungkin aku membuka aib karena dengan kekesalan dan keemosian aku akhirnya jadi seperti itu. Nah itu letak penyesalan yang aku lakukan.
Cuma dalam kondisi seperti itu, saat itu tidak ada pilihan lain untuk aku melakukan itu. Evaluasinya adalah seperti tadi, suami itu harus bisa menjaga istrinya dengan baik. Tapi si istrinya pun harus sadar diri batasan-batasan apa yang telah dia lakukan agar menjadi kesalahan. Karena di saat dia berbuat dosa, maka tadi dosanya bukan hanya untuk dia sendiri, tapi juga untuk suaminya. Itu sih yang aku ketahui. Jadi kita tuh beberapa waktu yang lalu, ketika lo pas baru ditangkap, kita sempat wawancara eksklusif sama Mbak Angel. Nah, dari beberapa pernyataannya tuh kita tanya tentang hubungan dia sama keluarga lo. Saya baru tahu itu dari supirnya sendiri yang ngomong sama saya. Coba deh ibu cek deh, karena supirnya itu denger di dalam mobil itu Vicky Prasetyo ngomong apa aja. Sama banyak lah, dia main judi bola, saya setiap hari kayak orang tuh kayak apa ya, saya nggak tahu apa yang terjadi sama diri saya gitu. Setiap malam tolong dong transfer uang, tolong dong ini, tolong dong itu. Saya gampang aja mencet M-Banking udah, mencet M-Banking udah. Terus ibunya nanti bilang, nih Vicky Prasetyo sebelum nikah sama kamu ngegadein rumah mama harganya berapa ratus juta gitu. Bagaimana ya? Memang ibunya tidak langsung ngomong minta uang dengan saya, tapi kalau ada mertua ngomong seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Ya saya bilang, ya mah besok saya kasih uangnya, saya kasih uang itu. Tapi ternyata ibunya tidak menebus itu, uangnya dipakai lagi. Ternyata pada saat saya kampanye, kan memang di daerah situ juga, orang itu yang dihutangin ngomong sama saya, Mbak bilang dong sama mertuanya, kok nggak bayar-bayar? Saya sempat diem gitu, kan nggak mungkin saya ceritakan bahwa saya sudah memberikan uang itu. Saya masih menutupi aib mamanya gitu kan. Ya kalau menurut aku, ini udah nggak wajar ya. Kasihan mamaku yang nggak tahu apa-apa ceritanya. Memang maaf ya kalau aku bicara sedikit agak keras dan tegas. Memang punya uang dari mana sih gitu loh. Dia ya syutingnya aja gak semuanya kan saya yang syuting gitu loh. Mama saya juga nggak ada urusan tentang masalah sertifikat atau apapun gitu loh. Sejauh ini dari kontrak-kontrak kerja mungkin teman-teman stasiun TV tahulah budget saya 2 digit, budget dia ya berapa. Sebenarnya ini nggak disebutin, ngebandingin aja ya bahwa apa ya, jangan pernah mengaku putri gitu loh dengan istana, tapi sementara tangisan malampir masih selalu aja mewarnai di dalam globe kehidupan gitu loh. Jadi mama aku tuh orang yang nggak tahu apa-apa, ibu aku juga nggak ngerti tentang permasalahan bagaimana gitu loh. Justru aku yang memberikan dia seperti itu. Aku dibawa dongeng aja bahwa ini dedi aku yang punya pom bensin yang ada di peristirahatan tol Cipularang itu ada itu punya dedi aku. Aku hampir loh mau ngisi bensin ini bilang mertua aku. Demi Allah. Cuma padahal pas ditanya punya orang lain kan aku juga ya Allah. Astagfirullahaladzim. Cuma aku menikmati aja itu, kasihan lah namanya istri aku lagi mendongeng. Ya aku harus mengikuti ceritanya gitu loh. Dedi aku lagi ada di Amerika, padahal ya aku tahu papanya adanya di Kalimantan dan baru kemarin belum lama ini juga udah meninggal dunia gitu loh. Aku turut prihatin dan maksud aku jangan menciptakan dongeng hanya sebuah image. Ini yang perlu dibangun. Kalau aku nggak bicara seperti ini tidak akan berani orang yang mengingatkan. Aku juga sempat menghormati dongeng yang dibuatnya nggak apa-apa gitu loh. Kayak yang tadi aku bilang gitu loh. Ini peristirahatan area ini punya dedi aku gitu loh. Coba kalau aku makan di situ, tiba-tiba nggak bayar, aku bilang ini punya mertua aku. Apa aku nggak direbong masa? Gitu maksud aku hal-hal kayak gitu tuh aku juga udah mulai melakukan. Aku coba kalau nyuruh orang, udah isi bensin aja di situ. Itu punya mertua aku kok. Udah nggak apa-apa isi. Tapi malah ntar orangnya menganggap aku pencurian premium, kan bisa aja gitu loh. Nah, cuma kan hal-hal kayak gitu, ya aku aku ikutin aja gitu. Arah dongeng istri aku tuh maunya kemana, senengnya gitu. Dan cuma sekedar berbagi adalah jadilah orang hidup apa adanya tanpa harus membuat drama hanya untuk kepentingan sebuah image. Oke? Thank you. Pada saat itu yang saya rasakan adalah saya nggak tahu kenapa mereka punya 1000 cara untuk mendekati saya. Lalu dengan singkat, saya nggak sadar tiba-tiba kok akrab gitu. Sampai
saya mau persilakan datang ke rumah saya, tinggal di rumah saya. Terus ibunya mengatakan, oke, nikah aja. Awal nikah siri, nanti abis itu baru nikah resmi. Dengan waktu kurang lebih waktu itu 3 bulan, kurang lebih langsung terjadi itu terus cepat gitu. Saya tidak diberi napas gitu. Padahal saya nggak kenal mereka. Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Nah inilah yang menjadi kebingungan saya. Kok bisa terjadi gitu? Kalau saya mau bilang mungkin ada sesuatu apa, udahlah. Nggak semua orang akan percaya, tapi saya sudah mengalami itu. Saya tidak mau membela diri hanya karena saya bilang ada sesuatu di badan. Enggak, udah. Itu cukup saya yang tahu. Saya sudah berobat juga, saya serahin semuanya sama Allah gitu. Yang pasti kalau kamu tanya saya bilang, saya aja nggak tahu. Ya kalau menurut aku ya, nggak ada lah mistik-mistik atau apapun gitu loh. Jadi semua itu memang udah terjadi, terangkai seperti itu gitu loh. Terus kayak ibu itu nggak tahu apa-apa, orang kita kok yang pada berdua mau nikah gitu loh. Kenapa jadi mengorbankan ibu sendiri yang mengajak nikah? Nggak ada, itu kita yang minta doa restu nikah gitu loh. Saya itu hari pertama datang nih, saya buka nih ya khusus nih, bener-bener nih yang nyata dan real. Saya pertama kali datang ke rumah Angel, sampai saat itu dan hari itu, detik itu tuh beberapa hari ke depan langsung menikah, udah nggak pulang lagi. Ya mungkin ada kenyamanan taman bermain ya di dalam hati aku untuk di dalam sebuah proses kehidupan ini gitu loh. Yang membuat akhirnya aku memilih dia sebagai Cinderella untuk aku nikahin gitu loh. Cuma kan tadi aku bilang, tangisan patil lele kan masih juga menyambar. Kadang-kadang dia ada kondisi dalam situasi yang maaf, aku harus bilang secara terbuka, ya keluarga aku tuh nggak ada urusannya dengan hal seperti ini gitu loh. Kalau jodoh ya udah. Dan yang perlu digarisbawahin adalah satu-satunya pria yang menikahkan dia secara sah dan terdaftar di KUA itu Vicky Prasetyo. Kita lihat berita Vicky Prasetyo ini bermasalah sama orang, coba lihat deh. Selalu melibatkan keluarga dia kan. Bukan cuma sekali 2 kali loh, apalagi Vicky Prasetyo ini track record-nya sudah 5 kali masuk penjara. Pernah nggak sih mereka satu keluarga ini meminta maaf kepada korban? Nggak pernah. Begitu mereka ketahuan salah, mereka mencari kesalahan orang lain. 5 kali masuk penjara loh. 5 kali masuk penjara loh. Harus ingat gitu loh. Kalau bukan orang yang sudah profesi, itu apa namanya gitu. Ya kalau menurut aku gini ya, yang menikahkan kita berdua tanpa melibatkan mereka, yang menjalani rumah tangga kita juga, di saat ya alhamdulillah ya dia bisa nenteng uang dari hasil keringat aku. Secara budget juga kan sebenarnya maaf ya, ya secara kontrak dengan station ataupun kegiatan-kegiatan lain, nilai dia juga kan ya alhamdulillah nilai aku lebih besar daripada nilainya dia gitu loh. Dan keluarga aku juga tidak mempengaruhi atau mencampuri untuk urusan aku kasih nafkah dia, ngapain dia gitu loh. Sekarang itu bukan ajang untuk saling salah dan menyalahkan gitu loh. Karena bagi aku, yang aku udah bilang tadi, istighfarlah. Karena biar bagaimanapun yang kamu ceritakan itu adalah yang dia ceritakan sebuah hal yang memang tidak ada faktanya dan buktinya gitu loh. Di saat kau mampu membicarakan buruk tentang pasanganmu, yakinlah pasanganmu juga menyimpan sejuta keburukanmu yang dia simpan rapi hanya untuk menghormatinya.
Kalau aku pribadi nggak apa-apa, aku mau dijelekin kayak apapun, aku mau difitnah, dihina, dihujat, apapun seperti apapun sama dia, aku insya Allah ikhlas aja. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pembelajaran buat akunya. Karena di saat aku berbicara buruk sedikit pun tentang dia, maka yang akan menjadi korban adalah anaknya dia juga gitu loh. Jadi aku harus menjaga itu gitu. Dan untuk dia sih kayak aku ingatkan ya, kenapa sih dia sampai semarah itu gitu loh. Hidup itu nggak boleh mengarang cerita, menutup cerita yang satu dengan kebohongan yang dia bangun baru. Karena di dalam fakta persidangan pun tidak pernah ada CCTV yang mendorong aku. Dia cobalah membangun opini karena aku udah di dalam penjara. Akhirnya dia membangun opini seolah-olah kayak aku ini sengaja membuat jebakan. Itu semua tingkah laku kalian dan kesalahan kalian. Jangan merasa tersudut karena ini adalah sebuah jebakan. Sekarang saya tanya, ada firman Allah, hadis, mazhab, apa yang bisa membenarkan seorang istri ada bersama pria lain yang bukan muhrimnya di dalam kamar? Nah, kalau itu sudah diingatkan dan dia sendiri tidak mau, saya pikir hidup ini harus takut sama Tuhan gitu loh. Kalau dia nggak akan hidupnya takut Tuhan, saya pikir saya akan cukup prihatin gitu. Semoga ada hidayah buat dia. Amin.